Ketulusan adalah engkau tetap tulus, walaupun perbuatanmu yang tulus tidak dianggap tulus, dan engkau pun juga tidak mengharap dianggap tulus. Innahu alimun bidzatis sudur. Ketika kita sebagai manusia terus menyelinapkan Tuhan di tengah irisan-irisan daging yang kita mau berikan kepada masyarakat, kepada orang, kita menghasati pengakuan, kita ingin disanjung, kita ingin diucapkan terima kasih. Sifat inilah sebenarnya yang perlu kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi dalam konten Kopi Monolog. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa ngopi. Sebelum menuju ke pembahasan, saya pribadi dan seluruh tim kreatif Kopi Monolog dan juga YouTube Al-Inaroh Batang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Selamat potong-potong kambing, potong-potong sapi, dan nyate beberapa hari. Sate dan kopi mantap. Baik, pada kesempatan kali ini Kopi Monolog akan mengangkat tema atau membahas menyembelih diri sendiri. Apa ini maksudnya kok menyembelih diri sendiri? Pertanyaannya adalah yang korban itu kambing atau kita? Kambing mengorbankan nyawanya atau kita benar-benar berkorban? Baik, mari kita dekati ibadah kurban ini dengan dua status yang kita emban. Pertama, kita sebagai hamba, yang kedua, kita sebagai manusia. Kita dekati yang pertama dengan hamba. Idul Adha, ibadah kurban, kita sebagai hamba pastinya adalah momentum untuk bagaimana kita menguji ketauhidan kita, untuk kita menguji totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pembelajaran di dalam kisah Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini bukan awal dari fenomena ibadah kurban. Tapi sebelum itu ada kisah dari Habil dan Qabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka berdua diutus untuk kurban. Ketika itu di atas gunung, Habil membawa kambingnya, hewan ternaknya yang terbaik, dan Qabil membawa hasil pertaniannya yang jelek, yang tidak unggul. Tapi si Habil itu membawa hewan ternaknya yang terbaik. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Habil untuk memberikan tanda bahwa kurbannya Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak si Qabil emosi, tidak cuman ini ya, ini adalah fenomena puncak dari sebelumnya sejarah Habil dan Qabil. Itu banyak fenomena yang memang terakhir mengantarkan pada Qabil ini membunuh Habil. Ya, mungkin ada kisah bagaimana Habil bisa menikahi Iklimah yang cantik, dan Qabil itu mendapatkan jodoh Labuda yang tidak seperti diinginkan si Qabil. Nah, puncaknya ini kurban ini. Akhirnya singkat cerita si Habil dibunuh oleh Qabil. Nah, di tengah-tengah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua burung gagak untuk saling bertengkar hingga salah satunya mati. Nah, ketika mati, burung gagak yang lain lantas menguburkan burung gagak yang mati. Nah, ketika setelah membunuh Habil, Qabil melihat dua burung gagak tersebut. Tidak pikir panjang, lantas Qabil menguburkan juga si Habil seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak yang menang berkelahi itu. Nah, di sini sebenarnya memunculkan satu celah bahwa terdapat identik, terdapat satu kesamaan, mungkin terdapat satu sifat kehewanan yang bersemayam di dalam diri manusia. Nah, ini
Qabil meniru burung gagak ini tadi. Baik, kembali kepada hamba yang melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban di dalam surat Al-Hajj ayat 37, di mana dulu itu kurban ketika masa jahiliyah, ketika menyembelih hewan kurban, darahnya itu diciprat-cipratke di Ka'bah. Mungkin itu adalah satu simbol bahwasanya ini loh Tuhan, saya sudah berkorban, terus diciprat-cipratke di Ka'bah. Firman Allah yang di dalam surat Al-Hajj ayat 37 ini turun ketika fenomena itu. Nah, terus ada penjelasan di tafsir tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini adalah sebuah hadis yang digunakan untuk menafsiri dari surat Al-Hajj ayat 37 ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, wala ila amwalikum, dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah penuh bahwasanya ibadah kurban dalam konteks kita sebagai hamba adalah benar-benar memurnikan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menguji ketauhidan kita. Artinya motivasi yang muncul atau dorongan yang muncul itu benar tidak hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ada dorongan-dorongan lain seperti kok lagi tidak punya uang ya, padahal ini mau Idul Kurban, mau Idul Adha, padahal saya itu terkenal minal aghniya, atau saya itu biasa ditunggu masyarakat ya, bukan kamunya ya, dagingnya ditunggu masyarakat. Wah, ini beban ini. Nah, akhirnya terdorong untuk bagaimana tetap berkorban. Ini kan niatnya bias, artinya ada diinteni masyarakat atau memang karena lillahi ta'ala, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks kisah dari Nabi Ibrahim tidak bain-bain, artinya anaknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Artinya kan anak ya harta, anak ya rezeki, anak ya titipan, kan angel kabeh. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas. Setelah itu ketika mau disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Artinya selesai ujian itu selesai. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah ini, darah yang ciprat-cipratkan di Ka'bah. Artinya Tuhan, saya sudah berkorban. Tuhan tidak perlu kamu ajari seperti itu aja adalah simbol. Maka berkorban memotong kambing, berkorban memotong sapi, ini pun juga simbol. Hakikatnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kadang-kadang ki ora tekan ya daging-daging yang kita beli itu. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi ketakwaan dan kamulah yang dapat mencapainya. Artinya murni ketauhidan kita yang dinilai atau yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kok bisa ya konteksnya itu kadang-kadang selain dari sisi fiilnya ya, dari nahwu sorofnya itu Ibnu Katsir juga menambahkan kisah di dalam tafsir dari Al-Hajj ayat 37 bahwasanya kadang-kadang daging unta dan darahnya itu kadang-kadang tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjualnya, kamu boleh menjualnya.
Jika kamu memakainya, kulitnya buat beduk, memanfaatkan dan lain sebagainya, kamu boleh memilikinya. Dan bisa juga kamu juga menyedekahkannya. Artinya apa? Kembali kepada fenomena korban itu tadi. Korban niatnya itu untuk apa? Tuluskah atau karena dorongan-dorongan lain? Murnikah? Murni karena domirru. Memang kita totalitas seperti yang dikisahkan, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tulus itu bagaimana? Tulus kan tidak bisa diukur dengan instrumen apapun. Seperti yang dikatakan tadi, itu hak prerogatif Allah. Ikhlas, tulus, dan lain sebagainya. Ketulusan adalah engkau tetap tulus. Walaupun perbuatanmu yang tulus tidak dianggap tulus, dan engkau pun juga tidak mengharap dianggap tulus. Innahu alimun bidzatis sudur. Gusti Allah yang lebih tahu tentang ketulusan yang kamu lakukan. Ya, itu yang pertama. Korban ditinjau status kita sebagai hamba. Kedua, korban ditinjau dari status kita yang kedua adalah sebagai manusia. Jadi korban ini bersifat vertikal. Kalau di kamera itu apa? Potret, Eva. Vertikal, potret kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, dan juga vertikal kita sebagai manusia kepada manusia lain juga tentunya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Disinilah titik di mana kita harus menyembelih diri sendiri. Walaupun di seorang hamba ada sisi kehewanan yang digambarkan oleh Qabil, emosi, ya, dibunuh, dan dia meniru perilaku hewan untuk menguburkan saudaranya, yaitu Habil. Bersemayam sifat kehewanan, niatnya seperti apa? Nah, ini yang membuka ruang untuk kita memperhatikan menyembelih itu tidak hanya menyembelih hewan kurban, tapi kita perlu juga menggorok atau menyembelih diri kita sendiri. Baik, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial. Artinya kita yang lebih, kita yang memiliki harta lebih, rezeki lebih, tanggalkan ego kita sejenak, ngalah sejenak, kita membantu memberikan sedikit rezeki kepada orang yang tidak punya, orang fakir yang tidak kuat beri daging, kita bagikan. Bayangkan apabila kita masih menuhankan ego, meninggikan ego, alangkah ruwetnya kehidupan ini. Maka keberbahagiaan kita itu juga membantu bagaimana orang fakir yang mungkin 1 tahun sekali makan daging itu ketika Idul Adha. Maka sudah seharusnya kita yang mampu untuk berkorban, kita yang diberikan rezeki lebih, itu memberikan dengan tangan terbuka. Kembali lagi pada status awal kita sebagai hamba, artinya tujuan ibadah kurban adalah untuk memurnikan, untuk bagaimana totalitas kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dorongan untuk berkorban, dorongan untuk bagaimana menyisihkan tenaga kita, pikiran kita, harta kita memang benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini sebagai manusia, status ini rawan untuk merusak kemurnian korban itu sendiri. Mengapa demikian? Apabila kita dalam memberikan daging ini masih menghasrati sebuah pengakuan, maka itulah kita perlu gorok, kita perlu menyembelih rasa itu, membuang rasa itu. Artinya ini kenapa temanya menyembelih diri sendiri. Artinya ini rawan sekali untuk merusak bagaimana korban ini kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sebagai manusia terus menyelinapkan Tuhan di tengah irisan-irisan daging yang kita mau berikan kepada masyarakat, kepada orang, kita menghasrati pengakuan, kita ingin disanjung, kita ingin diucapkan terima kasih. Sifat inilah sebenarnya yang perlu kita sembelih dari hakikat atau esensi dari kurban itu sendiri.
Karena apa? Inilah sebenarnya yang bisa kita tarik di dalam kisah Qabil ini. Masih bersemayam sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat ingin disanjung, sifat-sifat riya dan lain sebagainya. Artinya korban kita sia-sia. Padahal kita korban memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, dengan tulus, dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridha Allah taala, untuk kurban. Jadi korban untuk kurban. Kita mengorbankan apapun tentang kita, ya keakuan, ego, keserakahan, sifat hewan, harta kita buang dengan cuma-cuma, kita buang ke laut, kita sembelih diri kita sendiri, korban kita sendiri untuk kurban. Kofroba, untuk mendekatkan diri, takorub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang menurut Imam Ghazali juga manusia itu minal malak wal bahaim. Manusia itu antara malaikat dan juga hewan. Maka dari itu penting kita melihat lebih dalam kepada diri kita di tengah-tengah ibadah kurban yang tadi kita laksanakan. Apakah kurban kita karenanya itu sudah benar? Apakah kurban kita lillahi ta'ala? Apakah kurban kita itu hanya menuhankan sanjungan dan lain sebagainya? Hanya kita yang tahu dan Allah yang berhak untuk menilai itu. Ngomong tok memang penak sih, ngomong tok ya penak. Tapi kan ketika kita sudah tahu titik ini, maka secara progresif kita akan bersemangat, kita akan memiliki rasa optimisme, kita akan mengetahui lubang-lubang mana yang baiknya kita hindari. Oke, jadi jangan lupa untuk menyembelih diri sendiri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa ngopi. Kopi monolog rasanya etis, logis, realistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.